Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syifa Nurul Fadilah dengan NIM 29021500096. Saya mahasiswa di Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Akuntansi di semester 3. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan di mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Di sini ada definisi dari laporan keuangan menurut PSAK. Menurut PSAK nomor 1 yang telah direvisi dan disahkan pada tanggal 26 Juni 2019 serta berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021 adalah suatu laporan terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Entitas itu perusahaan ya. Di sini ada menurut para ahli. Menurut Harahap pada 2019 di halaman 105, pengertian laporan keuangan yaitu bahwa laporan keuangan adalah penggambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Nah, di sini menurut IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia, menurut IAI laporan keuangan ini adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi pengguna. Di sini ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama adalah memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Kedua, memberikan informasi keuangan untuk membantu para pemakai laporan keuangan dan mengestimasikan potensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, mengungkapkan keterkaitan informasi lain dengan laporan keuangan seperti akuntansi yang digunakan perusahaan aktivitas pembelanjaan dan penanaman. Di sini ada tujuan laporan keuangan. Tujuan kualitatif laporan keuangan adalah sebuah laporan yang berkualitas dengan memenuhi standar kualitas. Berikut ini yang pertama ada relevan. Relevan ini artinya adalah kemampuan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan untuk membantu pengguna dalam membedakan beberapa alternatif keputusan sehingga pengguna dapat dengan mudah menentukan pilihan. Yang kedua ini dapat dijelaskan laporan itu bisa dijelaskan artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dicerna maknanya oleh pengguna. Yang ketiga ada daya uji. Pengertian daya uji adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan tinggi kepada para pengguna karena tersedianya sarana untuk menguji ketepatan dan validitas informasi dalam laporan keuangan. 4. Netral. Definisi netral ini adalah ketidakberpihakan pada kelompok tertentu dalam perlakuan akuntansi. Netral bukan berarti tanpa tujuan dan bukan berarti informasi yang disajikan tidak mempengaruhi perilaku. Yang kelima ini tepat waktu adalah tersedianya informasi bagi keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan powernya untuk menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Yang keenam, daya banding. Memiliki daya banding adalah tidak tambahan yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan bermanfaat. Daya banding adalah kemampuan informasi untuk membantu para pengguna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua perangkat fenomena ekonomi, misalnya komponen laporan yang menggambarkan dua entitas perusahaan. Yang ketujuh ini lengkap. Informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah lengkap mencakup semua aktivitas perusahaan, sehingga para pengambil keputusan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses pengambilan keputusan. 5. Jenis laporan keuangan pokok, yaitu terdiri dari laporan laba rugi atau laporan laba rugi. Yang kedua, neraca atau laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan modal atau ekuitas. 5. Ada catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut CALK. Ini ada laporan laba rugi pengertian Najmunin pada tahun 2011 halaman 71. Laporan laba rugi adalah perbandingan pendapatan dengan
dengan beban pengeluarannya untuk menentukan laba atau rugi bersih. Nah, laporan ini memberikan informasi mengenai hasil akhir perusahaan selama periode tertentu. Elemen-elemen yang terdapat pada laporan laba rugi yang pertama adalah pendapatan revenue, yakni sumber pendapatan atau penambahan aktiva lainnya dari suatu entitas bisnis. Yang kedua ada kewajiban atau expense, yakni suatu pengeluaran atau penggunaan aktiva dari perusahaan. Yang tiga ada keuntungan atau profit, yakni suatu penambahan ekuitas karena terjadinya suatu transaksi periferal perusahaan atau berupa investasi dari pemilik usaha. Yang keempat ada kerugian atau loss, yaitu suatu penurunan ekuitas karena terjadinya transaksi periferal dari perusahaan. Penggunaan laba rugi yang pertama ada pengguna internal, yaitu dapat digunakan oleh manajemen suatu perusahaan untuk menganalisis usaha mereka secara keseluruhan serta dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan penting. Yang kedua ada pengguna eksternal, yaitu digunakan oleh pengguna eksternal seperti investor, kreditur, serta pihak-pihak di luar perusahaan yang tidak memiliki sumber informasi perusahaan. Bagi investor sendiri, laporan laba rugi ini sangat penting karena dengan keputusan mereka apakah akan relevan dengan modalnya atau tidak. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laporan laba rugi. Yang kedua ada neraca atau laporan posisi keuangan. Definisinya yaitu adalah laporan keuangan yang sangat tematis terkait posisi perusahaan, baik itu perusahaan jasa, dagang, atau manufaktur. Nah, laporan posisi keuangan adalah ringkasan dari sebuah perusahaan terkait kondisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Komponennya terdapat ada aset, kewajiban, dan ekuitas, di mana aset adalah kekayaan perusahaan atau entitas yang di dalamnya terdiri dari kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, serta aset tetap. Di dalam laporan posisi keuangan, aset tetap berada di dalam neraca disajikan sebesar nilai bukunya. Yang kedua ada kewajiban atau liabilitas. Adalah sesuatu yang menjadi tanggungan atau diselesaikan oleh pihak perusahaan ataupun entitas dalam jangka waktu pendek atau panjang. Contoh sederhana dari kewajiban utang jangka panjang adalah pendapatan yang diterima di muka dan utang pada pihak ketiga. Yang ketiga ada ekuitas, di mana ekuitas sendiri adalah entitas modal yang dimanfaatkan dalam melakukan operasi atau kegiatan perusahaan. Contoh sederhana dari ekuitas adalah modal di setor dan juga laba di saham. Selanjutnya ada laporan arus kas. Definisinya yaitu laporan arus kas ini dikenal juga dengan nama laporan arus kas. Adalah jenis laporan keuangan yang berisi tentang penerimaan informasi dan kontes kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Fungsi dari laporan ini yaitu untuk memberikan informasi serta revisi dari mana uang kas yang diperoleh perusahaan dan bagaimana cara mereka membelanjakannya. Sederhananya, laporan ini digunakan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran dari seluruh kegiatan perusahaan. Komponen yang terdapat pada laporan arus kas yang pertama ada aktivitas operasi. Terdiri dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang terlibat dalam laba bersih. Yang kedua ini ada aktivitas investasi berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan ataupun pembelian aktiva tetap atau kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya ini pembelian atau penjualan aktiva tetap atau investasi jangka panjang lainnya. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau kegiatan pembiayaan, di mana merupakan aktivitas kas yang berasal dari penanaman modal perusahaan. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan modal, yaitu suatu laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh sebuah perusahaan yang menunjukkan ekuitas atau perubahan jumlah pemilik perusahaan yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu.
Tidak unsurnya, berikut ini unsur-unsur yang ada di dalam laporan ini. Yang pertama ada modal awal, laba atau rugi bersih, rate of price, penambahan modal, dan hasil akhir. Dan ada catatan atas laporan keuangan, CALK ini, yaitu bagian dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tambahan atas pos-pos dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, juga laporan arus kas, dan merupakan referensi silang atas masing-masing pos dalam 4 laporan keuangan tersebut. Misalnya, antara neraca dan catatan atas laporan keuangan, informasi yang disampaikan untuk masing-masing pos harus secara keseluruhan, kecuali tersebut tidak relevan dan tidak dapat diterapkan oleh perusahaan. Maka perusahaan menyesuaikan dengan karakteristik industri. Dalam penjelasan tersebut, perusahaan harus menyatakan dalam bentuk atau presentasi untuk menjelaskan adanya bagian dari suatu jumlah, tidak menggunakan kata sebagian. Di sini kita akan mengambil contoh laporan keuangan dari PT Mustika Ratu, Tbk, dan entitas anak. Nah, pada laporan keuangan ini diambil pada tanggal 31 Desember 2019. Di sini terdapat laporan audit independen, laporan laba rugi, juga laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, pada lembar ini laporan audit independen, dan di dalamnya ada para pemegang saham, komisaris, dan direksi, tanggung jawab manajemen, tanggung jawab auditor, juga opini dari audit. Pada laporan keuangan PT Mustika Ratu, pada laporan audit independennya, bagian opini menurut opini audit, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT Mustika Ratu dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Artinya, laporan keuangan ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya di sini ada aset. Pada bagian aset ini terdapat aset lancar dan aset tidak lancar, di mana aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, pihak ketiga, piutang lain-lain, pihak ketiga, persediaan, pajak dibayar di muka, biaya dibayar di muka, muka uang pemasok, dan lainnya. Nah, pada aset tidak lancar ini, aset tetap bersih, properti investasi, uang jaminan pihak berelasi, tagihan pajak penghasilan, aset pajak tangguhan, aset tidak lancar lainnya. Nah, di sini ada jumlah aset dari tahun 2018 sampai 2019, di mana ini adalah akumulasi dari semua pos-pos ini ya jumlahnya. Lalu selanjutnya di sini pada laporan keuangan ada terdapat liabilitas dan ekuitas. Liabilitas atau kewajiban ini ada terdapat jangka pendek, ini jangka panjangnya. Ini adalah total liabilitas dari tahun 2018 sampai 2019. Terdapat kenaikan di setiap tahunnya. Lalu ada ekuitas ini modal, di sini ada jumlah ekuitas. Lalu terdapat penjualan laba bersih secara keseluruhan, beban pokok penjualan. Di sini terdapat laba bruto yang di dalamnya terdapat beban penjualan, beban umum dan administrasi, laba atau rugi atau laba selisih kurs bersih, pendapatan beban, dan lain-lain. Laba di sini bagian laba. Ini ada arus kas. Arus kas ini ada arus kas dari aktivitas operasinya, arus kas dari aktivitas investasinya, arus kas dari aktivitas pendanaan, penurunan bersih kas dan setara kas, dan setara kas pada akhir tahun,
dari tahun 2018 serta 2019. Ini ada catatan atas laporan keuangan. Menurut umum, ada pendirian dan informasi umum, penawaran umum dan perusahaan. Di sini ini contoh catatan atas laporan keuangan. Nah, ini teman-teman banyak ada ikhtisar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai laporan keuangan PT Mustika Ratu pada 31 Desember 2019. Saya akhiri presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.